Selamat sore guys. Oke, kembali lagi bersama gue Difat Alamudi. Wah, jadi gila, gue udah 3 bulan gak ngevlog. Gue hari ini ngevlog. Jadi gue hari ini dapat kesempatan nyobain daily ride with CBR 250cc. Nah, jadi ini by the way, ini bukan motor gue, ini motor teman gue si Sam. Gue dapat kesempatan buat nyobain karena emang jujur sebelumnya untuk daily ya, untuk harian emang gue nggak pernah pakai sport ya, ketimbang dulu kan masih Z800 sama CBR 650 gue yang sekarang masih ada. Nah, jadi gue karena gue penasaran pengen nyoba ini motor sport. Kita buka dulu spionnya. Pengen nyoba super sport di kelas 250cc yang katanya motor ini posisinya cukup pegel. Padahal stangnya itu udah under yoke sih, tapi gue nggak tahu ya sepegel apa. Jadi kita coba langsung aja. Nah, Habib gue ini si Sam, dia sudah ada modifnya, dari knalpotnya sudah R9, terus dapat ininya nih, apa namanya, gagang knalpotnya dari WR3, velgnya sudah dicat, dan dia spionnya ganti. Gue nggak tahu nih ori apa KW. Biasanya kalau ori ada sennya ya. Gak, sorry beb, gue gak niat nyela beb. Dan dia kayaknya ini udah diganti ya, dari ganti dari One Tree Motorshop. Windshieldnya sudah terdapat cover karbon, dan ini nih, apa gue lupa lagi namanya, ini apa nih ya, itulah pokoknya. Oke, jadi gue mau test ride CBR 250 nya punya Sam. Kita atur dulu spionnya supaya tidak ditilang oleh polisi. Nanti polisi nggak tahu soalnya kalau ini ada spion. Jadi posisi GoPro gue lupa gue balikin. Jadi gue kayaknya kalau riding harus agak ke atas sedikit palanya ya. Kita cek sound dulu. Dia terdapat 3 riding mode. Ini paling kita lihat, deketin dulu kameranya. Ada Sport Plus, Comfort, dan Sport. Biasanya Hisam pakai yang Sport biasa, jadi kita coba yang Sport biasa aja. Terus untuk starternya sendiri, dia nyatu sama switch killnya. Kill switch ya, switch kill anjing, kill switch. Nah, buat yang teman-teman mau beli motor nih, gue mungkin bisa mendeskripsikan sedikit saja. Untuk harian sih sebenarnya buat gue pribadi nggak begitu comfort ya, nggak begitu nyaman. Ketimbang Ninja 250, gue lebih prefer untuk Ninja 250 kalau emang lu mau pakai buat harian. Tapi untuk model ya gue lebih prefer ini. Oh ya, by the way, gue minta maaf kalau mungkin gue kayaknya nggak begitu ngebut sama motor ini. Kenapa? Karena gue sekarang ini lagi ngevlog pakai helm NJS yang ZX1R. Soalnya Nolan sama apa namanya, array gue udah gue jual. Jadi kemungkinan nanti hasil vlog gue itu kayaknya agak sedikit noise, agak sedikit berisik ya. Dan gue juga nggak tahu nih, kayaknya suara gue entah kedengeran apa kagak. Soalnya si Hisam dia pakai knalpot R9, jadi suaranya itu nembak banget. Tenaganya agak sedikit ngempos, jadi kalau pakai R9 nih. Tapi ya suara emang gurih sih, dia lebih keluar kalau di motor suaranya. Oke, kita memasuki daerah Sudirman. Oke, kita bahas motor ini. Motor ini OTR-nya kurang lebih 60-70 juta kalau nggak salah ya. Karena gue belum pernah beli motor ini, tapi perkiraan harga gue sih segitu. Untuk harga second tergantung modifikasi ya, itu ketimbang 40 sampai 50 lebih. Dan untuk mukanya sendiri, body looknya itu dia kayak Panigale
yang versi lama. Versi pertama Panigale keluar ya, sangat-sangat mirip dengan itu. Dan so far gue ini cukup bungkuk ya posisi ridingnya untuk di kelas 250cc CBR 2.5 ini cukup agresif ya posisi ridingnya. Karena setahu gue itu CBR tuh dikenal dengan motor sport yang dengan posisi riding itu nyaman. Karena so far gue nyobain CBR 1000 waktu di RNG Motorsport ya, itu sport bike 1000cc nya menurut gue ya itu posisinya nyaman sih ketimbang kayak R6, R1. Tapi gue nggak nyoba untuk test ride, gue cuma nyoba duduk aja ya, karena yang gue bilang gue nggak pernah nyobain motorsport. Tapi jujur ya, ketimbang Ninja 250 atau ZX25, gue sih lebih prefer sama CBR 250 ini. Kenapa? Yang pertama desain look oke. Dan yang kedua untuk lari, gue yakin ini dari kelas 2,5 cc itu Honda paling kenceng. Dan yang ketiga ya, namanya Honda kan pasti banyak penggunanya ya, sama kayak Kawasaki. Dia spare partnya juga gampang sih. Nah minusnya ya pertama ya tadi gue bilang posisi agresif. Untuk harian ya pegel lah bisa dibilang. Jadi karena soalnya semua beban lu tuh di tangan. Terus yang kedua juga, kalau konsumsi bahan bakar masih gue bilang plus ya, bukan minus. Ini namanya Honda kan irit ya kan, pasti kalian pasti tahu. Dan gue by the way lupa bawa STNK motor temen gue ini. Ya mudah-mudahan aja aman lah ya. Nah kalau lontar ketilang gue dikira ini lagi apa ya, curanmor. Oke, so far tadi kita sudah nyobain jalanan kosong. Nah, gue nggak tahu nih di jalanan macet enak nggak ya kita nyalip-nyalip pakai CBR 250R. Dan by the way, kalau nggak salah itu yang versi Kabuki itu sangat rare ya. Kalau nggak salah itu cuman 100 unit diproduksi. Gue nggak tahu sih bedanya apa so far. Mungkin teman gue tahu. Kalau ini bukan versi Kabuki ya, ini versi Red Bull. Livernya doang maksud gue. Wow, sudah berasa pegelnya. Mungkin gue karena nggak biasa kali ya, jadi baru sedikit segini aja gue udah pegelnya lumayan. Ganjil genap. Wais, gue nggak terbiasa ya, gue bawa CBR 250, jadi mau nyalip aja gue masih agak-agak takut. Mungkin karena posisi riding gue yang biasa bawa motor tegak kali ya.
Yap, melalui jalanan macet. Untuk tinggi CBR 250R nih mungkin sekitar 78 cm untuk posisi duduk rider. Mungkin sekitar 70-an lebih lah. So gue dia nggak nyampe 80. Kalau CBR gua mungkin 82 cm apa 81 cm gitu. CBR yang 650R. Dan dia juga joknya enak ya, kalau motor-motor kelas 2,5 itu joknya tuh kecil tuh. Jadi kalian bisa lihat tuh, bener-bener kecil banget. Dari posisi tankinya juga, tankinya sih nggak begitu besar lah ya, kayak motor gue CBR 250 CBR 650F gue kan gede tankinya, dan joknya juga lumayan lebar. Jadi sebenarnya tuh kadang bukan tinggi duduk juga yang ngaruh, lebar joknya juga ngaruh kadang. Ya tapi kelas enaknya kalau kelas 2,5, sepanas apapun motor kelas 2,5 tuh nggak beda beda sama motor yang 4 silinder. Jadi kalau motor 4 silinder itu ya begitu dah. Kalau motor 4 silinder ya panasnya bukan main, emang panas banget. Kalau udah overheat ya begitu, macem-macem lah, hilang tenaga lah. Terus udah gitu air radiatornya bocor sendiri lah, ya macem-macem lah. Ada plus minusnya juga. Enaknya tenaga kenceng, lari, suara enak. Ya cuma enaknya nggak bisa pakai daily ya kan, bensinnya boros. Termasuk ini juga sih, kalau lu bawa tiap hari juga berasa juga sih bensin nih. Lo lihat tuh, tangan gua aja udah merah. Jadi emang CBR 250R ini emang agresif posisinya. Dan gue nggak terbiasa. Mau kemana? Gemes aing teh, jeung maneh teh lah. Cukup berasa sih. Gue nggak tahu sekarang udah berapa menit ya gue riding. Mungkin ada sekitar 15 menitan. Ya gue juga nggak kuat. Jadi kita langsung arah balik aja ya guys ya. Mungkin next vlog aja gue pakai CBR teman gue lagi. Wah, hampir aja kena helm gue. Nah, untuk dimnya itu dia di sini nyatu nih. Sama dia kayak CBR ini CBR 650F gue. Jadi lampu dimnya itu lampu jauh yang sementara tuh jadi nyatu sama di sini nih. Nah, gue nggak tahu ini lap ini fungsinya apa. Gue nggak mau asal tekan nanti error motornya. Gue harus tanggung jawab nanti sama temen gue. Tidak biasa, hampir saja spion saya terkena spion mobil. Masuk? Iya. Wah, berat sekali. Ini
kayaknya si Habib gue ini ban depannya kayak kurang angin, soalnya gue belok tuh bener-bener ngelawan banget, cukup berat mungkin. Ya, arah pulang deh, kita ya ke arah kantor. Ya lumayan lah tenaganya. Ngeri tapi motor orang bos, ngeri. Jangan terlalu ugal, motor orang ganti repot nanti. Aduh, pada posisi spion yang agak cukup lebar, kita agak susah sedikit untuk menyalip dan gue tidak terbiasa. Oh my god. Berasa juga ya. By the way, ini bensinnya sebatang doang, jadi kita isi dulu aja mungkin. Oh my god, pegal sekali. Gue sih ngebayangin temen gue ini bawa motor ini dari Kota Bambu ke Depok, karena dia kampusnya di UI. Jadi gue ngebayangin aja sih pegalnya gimana gitu kalau misalnya hari kerja lah ya. Better kan kalau Sabtu enak-enak aja, atau hari kerja siang-siang kan mungkin nggak begitu macet. Nah, gue ngebayangin kalau dia jangan berangkatnya deh, pulangnya aja deh dari Depok gitu sore ya kan, ke Jakarta, ke Kota Bambu pakai ini. Pegalnya gimana? Gua aja 15 menitan 20 menitan udah nggak kuat ini, apalagi dia yang berjam-jam. Ya sampingan lu sambil olahraga sih kalau bawa motor ini lah ya. Oke, duluan. Karena motor ini 2,5 cc dan kompresinya gue lupa 12:1 apa ya kalau nggak salah. Kita isinya Pertamax turbo mobil. Oke, di sini. A few moments later. Terus bang, sampai tetesan terakhir. Buletin 190. Ya, aduh lewat lagi. Pas dah. Gile. Ya, waktunya back to office setelah kita isi bensin. Ya, oke, jadi kita langsung arah kantor aja.
karena gue nggak kuat capek ya, maklum lah ya, usia remaja ya. Silakan Pak. Pinggang lansia, aduh susah emang. Tapi motor ini itu kenapa ya kalau gue buat ngebut gitu, bentuknya yang aerodinamis itu enak banget sih. Tapi kalau lo kelas 2,5 buat main sirkuit sih gue prefer ini ya, gue saranin ini. Untuk posisi cornering juga sangat-sangat enak karena dia stangnya udah under yoke, sudah footstepnya juga sudah apa ya, under belt kalau salah ya. Gila. Sih. Kalau motor gue kan keluaran 2014, jadi shock pabrikan. Ini dia mah sudah pakai Showa shock depannya. Oke, sudah sampai di kantor seperti biasa. The end of the vlog. Sampai bertemu lagi di next vlog selanjutnya. Sampai jumpa dan salam satu aspal.